Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Toko Capung Channel. Kali ini aku sedang ada di kebun Toko Capung ya. Dan aku sedang melihat suasana terkini kebun Toko Capung setelah proses penebangan bambu ori ya. Ini masih dalam proses, masih sebagiannya belum. Bagaimana keseruannya? Simak dan ikutin terus ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendukung Toko Capung Channel. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, dukung terus Toko Capung Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan ini adalah suasana kebun Toko Capung terkini ya teman-teman. Terlihat berantakan sekali, penuh dengan semak-semak bambu ori ya. Karena di Toko Capung ini sedang ada penebangan bambu ori ya. Ceritanya aku itu yang bambu ori itu kan memang sudah waktunya dipanen. Jadi ada pemborong gitu yang membeli bambu ori di tempatku itu ya, di kebunku itu ya, karena memang sudah waktunya dipanen. Jadi itu aku jual ke pemborong ya teman-teman, biar nanti setelah dipanen itu bisa tumbuh lagi, bisa tumbuh bagus. Karena bambu ori itu katanya usia 2,5 tahun atau sampai 3 tahun gitu ya, itu memang seharusnya dipanen. Dan katanya tempatku itu kalau 2 bulan lagi aja itu katanya nanti udah terlalu tua, karena ini pemborongnya itu mau dibuat petek ya. Petek itu anyaman itu ya, dari bambu itu, yang nanti sama pemborongnya itu mau disuplai ke toko-toko bangunan gitu ya. Aku juga nggak begitu paham. Pokoknya di sini, di tempatku ini sedang penebangan, dan di saat tebang itu langsung digarap ya buat anyaman itu. Di situ ada pekerjanya ya. Langsung digarap sama pekerjanya, dibuat anyaman petek, dan nanti langsung dikirim ke toko-toko bangunan gitu ya, disebarkan ke toko bangunan. Dan ini sebenarnya sudah berlangsung sekitar 2 mingguan ya teman-teman ya, tapi karena memang musim penghujan, jadi penebangannya sedikit terganggu ya. Kalau sedang hujan deras, penebangan bambu orinya itu berhenti dulu, mereka istirahat dulu karena hujan deras dan dekat sungai. Jadi teman-teman, aku sedang mengecek kondisinya, apakah tanaman-tanamanku kan ada banyak juga kan tanaman pisang, apakah semuanya baik-baik saja. Dan memang beberapa terpaksa ketimpa ya teman-teman. Jadi ini aku cek, karena emang udah 2 minggu sih aku nggak melihat ke kebun ini. Ada banyak penebang pekerja di sini ya. Dan aku juga mulai sedikit bersihkan semak-semak bambu orinya yang menimpa tanaman, biar nggak terlalu rusak ya. Dan ini memang belum selesai ya teman-teman, proses penebangannya masih dapat separuh, dan nanti masih kurang separuh lagi ya. Separuh penebangan aja sudah menghabiskan waktu sekitar 2 minggu ya. Tapi kalau cuaca bagus mungkin nggak sampai segitu ya, karena habis ditebang kan memang langsung dibuat anyaman itu ya, mungkin yang membuat agak lama prosesnya. Jadi teman-teman yang punya tanaman bambu ori nggak usah khawatir ya. Nanti kalau sudah waktunya panen bisa diborongkan aja, semuanya bisa jadi duit loh.
atau bambu duri adalah sejenis bambu yang memiliki duri, terutama pada buku cabang dan ranting-rantingnya. Bambu duri memiliki nama lain, di antaranya awi duri, haur cucuk, awi duri, pring gesing, greng, dan lain-lain. Di banyak tempat di Jawa dikenal dengan nama pring ori. Tumbuhan ini masih segenus dengan bambu Cina, bambu duri besar, bambu kuning, bambu putih, dan bambu tutul. Bambu duri diperkirakan berasal dari bagian barat Indonesia. Di alam liar, bambu duri ditemukan tumbuh hingga ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Sering tumbuh pada tanah-tanah yang berat dan tanah marginal. Akan tetapi, bukan pada tanah yang bergaram. Bambu duri tumbuh baik pada lereng-lereng bukit, tepian sungai, dan curah, dan sedikit banyak tahan banjir. Bambu duri punya banyak manfaat. Buluhnya yang tebal dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, termasuk untuk konstruksi tiang-tiang penopang, juga untuk membuat furnitur, perkakas dapur, mainan, anyam-anyaman, keranjang kasar hingga topi, dan juga sumpit. Buluh bambu duri memiliki kerapatan sebesar 500 kg per meter pada kadar air 15%. Tanpa pengawetan, bambu ini hanya bertahan 2-5 tahun pada penggunaan di bawah atap, 1-3 tahun di luar ruangan, dan 6 bulan atau kurang apabila terendam air laut. Buluh bambu duri dapat pula diolah menjadi bubur kayu yang cukup baik untuk membuat kertas. Buluh yang kering dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Sementara rebung bambu duri dapat dimakan orang sebagai sayuran. Daun-daun dan rantingnya yang mudah untuk pakan ternak. Rumpun bambu duri juga ditanam orang untuk melindungi sempadan sungai dari erosi, sebagai tanaman penahan angin, sebagai tanda batas lahan, sebagai pagar hidup untuk melindungi kebun, dan sebagai pagar atau benteng pertahanan kampung di masa lalu.